langsung berbaring. Nah, masih ingat ya, tadi ada masuk ya, selain masuk dalam kemarin ya. Kalau selain ke sisi sana, ya. Berapa pola bisa kita kenalkan kalau berjalan? Contoh, tadi rhythmnya tadi apa saja? Ada 4 ya. Pelvic leg rhythm. Pelvic leg rhythm polanya tadi apa saja? Ini spontan itu ya. Nah, ini bisa kita kenalkan tahapan dari mulai apa? Initial kontak. Berarti initial kontak tahapannya menggunakan loading respon, terus swing. Kita bisa kenalkan. Tapi juga ingat basicnya tadi apa? Latihan apa? Proximal distance. Sehingga pola tadi diawali di sisi proximal. Kalau kita akan melatih tungkengnya, maka proximalnya mana? Pelvisnya. Maka kita nanti dari pelvisnya. Dan juga kita menggunakan pola PNF ya, diagonal. Nanti gerakannya apa? Juga di pelvis. Elevasi depresi, kemudian backward, sehingga pola tadi kita kenalkan diagonal, mulai ada gerakan elevasi dan rotasi, kemudian depresi dan hasilnya nanti kita tarik ke sana, kemudian tangan saya terasa mas? Iya terasa. Juga tangan saya dorong bisa. Tangan sini terasa? Ya terasa. Tarik. Jadi kita buka diagonal ya, dilatih pelvisnya anterior sana, kemudian juga ke posterior. Tangan saya dorong, tangan saya tarik, dorong, tarik, dan juga arahnya diagonal ke sana. Jadi elevasi dan backward, kemudian depresi dan forward di lantai punah. Dilawan. Saya dilawan. Kita mengenalkan pada pasiennya pola berjalan, pola perubahan pada pelvisnya. Diagonal, bilang ke belakang dan atas belakang dan depresi anterior. Mulanya apa itu sudah apa? Sama juga diagonal jadi dia apa namanya protraksi dan elevasi, retraksi dan depresi. Nah, juga kesana sendiri, kalau kesana berarti protraksi, depresi, retraksi, elevasi. Ini menyilang arahnya menurut terasa sama saya dan dilawan saya. Kita mengarahkan untuk protraksi elevasi, lawan retraksi dan depresi, protraksi elevasi, retraksi depresi. Terus ya sana bagaimana protraksi depresi, retraksi elevasi.
Bilang, ini juga sama, juga menjelang. Lalu kemudian setelah itu kemudian kan bersamaan perakol, lumbal, benteng, selalu bersama antara pelvis dengan skapula. Nah, ketika dia melangkah, ketika mengayun ke depan, tangan kanan menghadap ke depan, berarti skapula bergerak ke mana? Depan. Dia apa? Protraksi elevasi. Ketika sangat protraksi elevasi, pinggulnya apa? Skapula. Masih belum? Juga. Juga ayo. Sudah berdiri. Ibu. Coba posisikan ketika kaki yang kiri melangkah ke depan. Tangannya seperti apa? Kalau anda posisi tadi melangkah, ya, jadi kanan jangan juga di kalau seperti itu, kaki kiri melangkah. Tangannya di mana? Tangannya di mana? Itu ditahan. Diposisikan seperti tadi, diposisikan. Nah, ketika ini gerakannya apa? Ketika bahu sini tadi melangkah, mengayun, jadi ini bahu kemana? Protraksi elevasi. Ketika ini protraksi elevasi, titiknya balik ke mana? Posterior tilting, titik mana? Dia ke belakang. Kan jadi ya, kan silangan ya. Kan silangan. Jadi apa? Backward dan elevasi, protraksi dan elevasi. Sedang bilang ini, dia ada di kan penjelasan. Maka tidak seperti itu. Kita sudah ada seperti itu. Kita bersama kemudian elevasi, protraksi, tapi pintunya tadi Elevasi. Elevasi. Kita makan seperti yang sana ke sana, yang tidur sini bersama. Itu hal yang selalu kemudian mas juga lagi jadi ketika kaki yang kanan yang di belakang ketika seperti ini bahunya kemana? Retraksi depresi, kemudian pelvisnya depresi ke anterior. Jadi mana depresi kan? Ya, ketika melangkah, yang bahu apa namanya? Retraksi depresi. Yang paling sini depresi anterior. Mana? Anterior. Ke posterior. Jadi ke posterior elevasi. Ini lagi sama kayak ini didorong ke belakang, ini juga depan.
Kalau ke sana fase depresi, ke sana antar depresi. Ya. Mengalirkan tangannya berarti dia apa? Posterior depresi. Tingginya kemana? Dan posterior elevasi. Itu sama tarik tangan saya, dorong. Tangan saya dorong. Tangan saya dorong. Barang. Barang. Tangan saya dorong. Dorong. Tangan saya dorong. Dorong. Tangan saya dorong. Barang. Tangan saya dorong. Barang. Atas, bawah. Atas, turun, bawah. Turun. Bersilangan. Jadi dari pelvis kita kenalkan gerakannya ketika posisi berbaring. Di pelvis ini sudah kita lakukan pada posisi berbaring walaupun pasiennya belum bisa duduk ya sudah kita kenalkan. Oke, kemudian duduk. Duduk sana. Ya, duduk. Duduk di sini. Ketika duduk, ketika turun duduk juga sudah kita latih pola berjalannya. Caranya bagaimana? Kalau Mas Manur kalau turun pelan-pelan bisa. Jadi kita ini biasanya gerakan pada pelan-pelan. Gerakannya mirip dengan pola berjalan. Turun, agak begini. Kalau misalkan gerakannya ya, asik. Saya sedikit sudah bisa turun. Itu kan tidak. Saya langsung turun gini, langsung kamu. Kalau kalian latihan sih ada pola seperti itu, nah, pelan-pelan kan, kita melangkah. Nah, langsung aja kalau turun kan sih, waktu besarin aja, ekstrem kan seperti ini gerakan. Nah, gerakannya halus dengan. Jadi pola ini juga sudah kita kenakan, maka kita akan menurunkan pasien dari duduk, jangan ditarik ke depan, tapi dengan cara seperti itu. Caranya bagaimana? Mas sudah begini? Oke. Caranya gimana? Rolling. Ya. Pas seperti ini, goyang. Fasilitasi, inovasi, kemudian berdiri. Saat berdiri menunggu, banyak sudah semakin pasien sudah bisa, sudah makin pola gerakan yang bisa kita lakukan, dari mana body shifting, rotasi, termasuk dari body mungkin dari mulai body breathing. Ini belakang yang sakit yang kanan ya, agar kita hasilkan body weight shifting. Karena permasalahan para itu kita belum bisa mempertahankan linya ya. Sehingga ketika body weight itu lututnya tidak full ekstensi. Sebenarnya pada ekstensi kan cenderung hiperekstensi lutut ini. Maka kita latih kontrol pada
ininya ya, satu kaki kita bisa menahan untuk mencegah hiperekstensi, satu kaki kita merangsang untuk memfasilitasi otot quadricep. Berarti body weight shifting. Ada tumbal ke satu kiri, di mana kaki saya mencegah supaya terjadi hiperekstensi, tangan saya depan untuk memfasilitasi otot quadricep. Kita mengenali kalau seperti ini harusnya quadricep nahan, kontraksikan quadricepnya, lututnya semi fleksi, tidak full ekstensi. Waktu saya ini menang body weight shifting begini. Ketika ini mungkin kurang, ketika tahan begini mungkin kadang mungkin kecenderungan badannya tahan dulu. Jadi mencegah supaya nggak hiperekstensi, tangan kanan merangsang untuk kontraksi otot quadricep. Body weight shifting. Kemudian kita juga melatih pada tangan. Sambil juga kalau sudah mulai pasien sudah bisa kembali, kita bisa kalau mau dua-duanya kita dengan ini menjaga posisinya tangan yang kanan dan melatih pada bahunya. Jadi yang kanan sangat menunggu body weight shifting. Ketika body weight shifting berarti untuk kontrol bahunya. Jadi tanpa gaji. Tanpa gaji. Ketika model seperti ini ya, ini dia akan set fleksi. Ketika menumpuk di sini set fleksi ke sana. Ya kita seperti itu. Komunitasnya sambil kita pertahankan ininya. Nanti kontrol kakinya. Makan namanya berani makan ketika sana dan untuk elevasi ketika tekan presi sehingga ada gerakan body sway, side lying yang menumpu body sesuai dengan body weight shiftingnya. Dan kita bisa mulai melakukan melatih polanya. Kalau ada tempat kita mulai melatih polanya, mengenalkan dulu polanya. Ini tadi ya, nanti pada posisi yang tidak ya, ketika kemudian kayak tadi kontrol pelvisnya, kami harus forward tilting, kemudian backward tilting, forward. Polanya pelvisnya kita tunjukkan supaya memastikan bahwa itu juga lokasinya sudah mulai bisa kontrol kita bisa melakukan ini. Keseimbangan. Kalau ada tongkat yang bisa pegang tongkat dan samping. Ini harus pakai tongkat. Ya, ini untuk kalau kan menjaga keseimbangan ya. Kalau keseimbangan baik mungkin tidak perlu tumbuhan apa-apa. Jadi kalau itu rata-rata keseimbangan masih kurang ya. Tidak ada tumbuhan yang sehat, ada tegangan.
bisa seperti bisa menapak, bisa dengan menahan diri atau dengan mengangkat. Jadi kalau pasang stoknya itu udah bisa berdiri gitu Pak. Kan itu kan belum bisa berdiri tegak. Jadi pas latihan ini buat latihan pola jalannya tetap harus pakai tumpuan dengan tongkat. Ya kalau memungkinkan dia seimbang, nggak masalah, nggak pakai tumpuan. Kalau dia keseimbangan kurang, tentu harus ada tumpuan. Jadi kan seawal mungkin ya. Jadi walaupun kita tidak perlu menunggu keseimbangan baik, walaupun keseimbangan masih belum baik ya, kita ajarkan polanya dengan cara mencari keseimbangan atau tumpuan. Syukur-syukur kalau sudah seimbang tanpa tumpuan sudah bisa lebih baik. Ya, sesuai dengan kemampuan keseimbangannya. Dan juga bisa juga kita melatih balik ini. Di tumpuan bisa juga kemudian menunggu posisi yang sehat dan menunggu posisi yang sakit. Masing yang kanan dan sama ya. Ini kalau pasien itu nanti kita juga perlu memberikan latihan aproksimasi yang ekstensi yang sakit. Bisa juga kita dari dari belakang mengajukan maksimal tadi university ya kami tidak punya aksi dan tekanan. Bisa melatih pada tujuannya. Karena sering belum mampu untuk mempertahankan supporting saat itu kita latih ini. Kalau kita menjaga ini bahwa kita jepit kita untuk menjadi untuk mempertahankan agar lututnya tidak full ekstensi. Kita menggunakan waktu pada teknik kita di atas. Sehingga situ pun juga bisa semi fleksi ekstensi, tidak mengunci ekstensi jika bisa mempertahankan waktu semi fleksi. Dan itu misalnya kita tadi dengan cara kita mengaktifkan otot ekstensor yang juga kita pertahankan supaya tidak full ekstensi. Karena cenderung kalau nggak dibiarkan full ekstensi maka tidak harus semi ekstensi. Kita mempertahankan supaya nggak full ekstensi. Ini kita rangsang untuk melatih otot ekstensor. Kemudian tangan kita bahu untuk melatih skapula untuk memberikan aproksimasi. Lutut ya. Tangan kaki saya menahan lututnya tidak full ekstensi. Melatih bisa tadi kita melatih body flexion bisa tadi pada posisi di sini. Jadi yang saya di sini dia menunggu pada sisi yang sehat. Atau juga kita melatih body weight shifting menunggu pada sisi yang sakit. Gitu ya. Praktikan. Kalau di sini kalau buka berarti kita tidak bisa tujuannya aproksimasi. Kalau pola fleksi tadi ya, kita selalu aproksimasi. Contoh ketika dia tadi kita harus ini dorong, selalu aproksimasi untuk mengurangi resistensi aproksimasi. Kalau bisa aproksimasi. Kalau sama ketika jadi gerakan tadi ya kalau bisa dengan aproksimasi untuk menghambat spasifikasi. Udah. Yang kita mulai belakang melangkah ya melangkah. Karena paling mudah melatih tangannya ya. Dan tadi mungkin fasenya ketika melangkah ya selalu kemudian disertai aproksimasi. Sehingga ketika melangkah ayun tengah, elevasi, artinya semi fleksi ya. Ketika dia kembali harus ekstensi, semi fleksi, dorong, dan
kan? Itu dengan ayunan tunggal yang tadi ya sudah kita pinggul nanti ini. Saya dengan kita face. Ya, bisa mulai karena yang beda tongkat ya. Ya, kenakan dulu ya, satu-satu dulu. Kita juga dengan tadi ketika kemarin kan satu sisi dulu, satu-satu dulu. Ketika dia sudah bisa tidak tahu maksudnya, tetap gerakannya, baru kemudian koordinasi keduanya. Dan melangkah ya, jadi kita melangkah. Jadi kita tekankan, ini bisa kita pertahankan sini pada bahunya, atau juga kita juga pada sikunya, tergantung. Contoh kalau misalkan pasien juga kalau ada dia drop pain atau berapa namanya ini drop ya, ya drop ya. Jadi kita kan harus ke dan kita approximasi. Kalau tidak drop, kita bisa kan ke bahunya melatih ini gerakan ayunan. Kita ini bisa dari sini. Kenakan dan nanti bisa melangkah dari sini dan kakinya yang tadi sudah dilakukan ya, yang kita tahu bagaimana melakukan gerakannya. Ketika mengayu ke sana, kakinya kemana? Kaki kiri melangkah. Ketika kaki kiri melangkah, ini harus menahan. Kaki kiri maju sekarang, jadi kaki kiri yang maju melangkah. Maju. Kemudian menahan supaya tidak pertahankan stabilitasnya. Juga sendiri sampai juga dengan tadi juga ya, dan tes mengapikan ini, menahankan ini, kaki yang kiri maju. Kita tahu harus mana. Tangan saya depan mengaktifkan pahanya. Ketika kaki yang kiri mau melangkah, mulai harus aktif kita langsung. Jadi jangan relax, kontraksikan, relax, kontraksikan. Satu lain bisa, kemudian keduanya ini maju mundur, kontrol. Jadi bisa kita kalau bahunya sudah lebih baik bisa kita kontrol pada pelvisnya. Kalau masih belum baik, baru kita kontrol pada bahunya. Dan tergantung mana yang paling dominan. Kalau yang dominan bahunya sedang badan, jadi kita kontrol bahunya. Kalau pelvisnya kita sudah bisa kontrol, kita kontrol pada pelvisnya. Nanti didorong, dorong. Kita mengarah, dorong. Jadi ketika mengayun dan menekan aproksimasi, nanti bisa menginhibisi kalau spastis. Tekan. Ya. Kita berjalannya sama juga seperti itu, berulang. Kalau pasnya simbang, tanpa perlu ada pegangan. Kalau pasnya belum simbang, berarti harus bertumpu. Jadi juga pada rokat atau pada bulbar, paralbar ya. Kalau sudah simbang, kita perlu pakai itu.
langkah ke sana ya. Karena kita langkah satu dulu dulu karena langkah ini kalau dia sudah bisa melangkah apa? Kalau itu misalnya duduk saya tekan terus jadi kita langsung jangan melangkah. Dengan aproksimasi pada tangan. Nah, sekarang kaki kanan langkah. Kaki yang langkah. Selalu disertai tangan aproksimasi ketika melangkah, kaki ke depan, tangan kanan juga ke depan. Selalu gerakan bersamaan tangan dengan kiri. Gitu ya. Silakan.